Haruskah saya melunasi semua hutang sebelum berinvestasi? Utang adalah kewajiban yang harus dilunasi. Sementara investasi wajib dijalankan jika ingin mencapai berbagai tujuan keuangan. Di antara keduanya, manakah yang harus diprioritaskan? Lunasi utang atau investasi? Seringkali kita dibingungkan oleh hal tersebut. Saat banyak uang kita bingung, ini uang mau dibuat lunasin hutang dulu atau buat investasi dulu ya, baru kalau sudah ada hasilnya untuk melunasi hutang. Penting untuk disadari bahwa melunasi utang merupakan kewajiban bagi setiap orang. Bunga yang dibebankan pada pinjaman dapat menumpuk jika tidak dibayar. Akibatnya, mereka terlilit hutang dan akhirnya bangkrut. Utang yang belum dibayar adalah hal yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, melunasi hutang menjadi salah satu prioritas Anda dalam mengelola keuangan Anda. Namun ada satu hal lagi yang tak kalah pentingnya saat mengelola arus kas atau cash flow bulanan. Ini adalah investasi. Setiap orang memiliki tujuan keuangannya masing-masing. Dari pembelian mobil pribadi hingga pembelian rumah hingga perencanaan pensiun. Jika Anda hanya mengandalkan pendapatan bulanan Anda untuk memenuhi semua tujuan keuangan ini, Anda berada dalam masalah. Itu sebabnya kita perlu berinvestasi. Orang sering menyisihkan dana untuk investasi. Tapi seharusnya tidak. Investasi harus diprioritaskan, bukan sebagai pilihan terakhir. Kebanyakan orang mengatur keuangan mereka dengan cara ini setiap bulan. Jika saya memiliki uang ekstra untuk bulan itu, saya akan menginvestasikannya. Apakah menurut Anda investasi Anda akan berhasil? Manusia tidak pernah menjadi makhluk yang puas. Selama Anda memiliki sisa uang, kemungkinan besar Anda akan membeli produk yang diinginkan. Peluang Anda untuk mendapatkan sisa uang sangat tipis. Kemudian setiap bulan tidak ada uang yang diinvestasikan. Meski jumlahnya belum maksimal. Masalahnya sederhana. Banyak orang tidak dapat melihat masa depan yang jauh. Apa yang ada di depan hari harus diselesaikan. Begitu ada kebutuhan dan keinginan hari ini, baru hari ini dapat dipertimbangkan. Dari 5 tahun ke depan hingga 10 tahun ke depan tanpa memikirkan tahun depan. Padahal kenyataannya uang yang diinvestasikan pun akan digunakan untuk belanja kebutuhan dan keinginan Anda, betul? Hanya saja uang itu tidak digunakan sekarang, melainkan di masa depan. Anda berinvestasi untuk memenuhi tujuan keuangan, yang mana tujuan keuangan tersebut adalah pilihan Anda sendiri. Jika Anda sudah mengerti konsep kegunaan investasi, tentu tidak sulit untuk menjalankannya setiap bulan. Sekarang, timbul lagi permasalahan lain ketika akan berinvestasi. Pernahkah Anda bertanya begini, saya masih memiliki utang yang harus dilunasi, mana yang harus saya prioritaskan? Melunasi utang atau berinvestasi? Pertanyaan ini cukup rumit untuk dijawab. Mengapa saya katakan cukup rumit? Setiap orang memiliki latar belakang dan prioritas kehidupannya masing-masing. Dalam perencanaan keuangan pribadi, namanya saja pribadi, kita tidak dapat mengeneralisasi kebutuhan setiap orang. Semua orang juga memiliki perencanaan yang berbeda-beda. Misalnya saja seperti konsep memilih produk investasi. Tidak ada investasi yang terbaik, yang ada hanyalah produk investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan pilihan orang tersebut. Begitu juga cara pandang seseorang terhadap utang dan investasi. Ada orang yang menganggap utang sebagai sebuah hal yang menakutkan dan harus benar-benar dihindari. Ada juga orang yang menganggap utang adalah makanan sehari-hari. Sebagian orang menganggap investasi sebagai sebuah rutinitas, dan sebagian lagi menganggap investasi hanyalah penipuan. Namun apapun pandangan Anda terhadap utang dan investasi, ada dua hal penting yang harus selalu diingat. Utang adalah kewajiban yang harus dilunasi. Kenyataan ini tidak bisa ditawar-tawar. Jika Anda sudah memutuskan untuk mengambil utang, apapun alasannya Anda harus tetap melunasi utang tersebut. Bahkan jika Anda meninggal dunia sekalipun, utang tetap harus dibayarkan. Entah dengan menggunakan asuransi jiwa,
atau dibebankan kepada keluarga. Inilah kenyataan pahit tentang utang. Di balik janji manis di depan karena Anda bisa menerima uang tanpa harus menunggu lama, ada komitmen pembayaran yang harus dibawa hingga meninggal sekalipun jika belum dilunasi. Investasi sama saja dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan di masa depan. Setiap orang pasti ingin mendapatkan uang lebih. Apalagi jika keuntungan tersebut bisa didapatkan tanpa harus bekerja, melainkan uang dan aset yang bekerja untuk Anda. Untuk mendapatkan keuntungan seperti itu Anda harus berinvestasi. Tetapi dalam prosesnya, pernahkah Anda berpikir seperti ini? Sayang sekali jika saya menggunakan uang ini untuk berinvestasi, lebih baik saya gunakan untuk membeli tas, sepatu, dan pakaian baru. Pemikiran ini sebenarnya sangat rancu, tetapi nyatanya begitu banyak orang yang berpemikiran seperti itu tentang investasi. Uang yang Anda keluarkan untuk berinvestasi saat ini pada dasarnya tidak hilang. Tidak ditukarkan dengan barang konsumtif yang nantinya mungkin hanya akan menumpuk di kamar Anda dan justru terdepresiasi. Uang yang dikeluarkan untuk berinvestasi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Anda di masa depan. Jika demikian, apa bedanya membelanjakan uang itu sekarang atau nanti? Tentu saja berbeda. Jika uang diinvestasikan terlebih dahulu, seiring berjalannya waktu Anda bisa membeli barang-barang yang lebih besar. Barang-barang tersebut biasanya bersifat kebutuhan dasar yang memang harus dimiliki untuk menyokong kehidupan Anda nantinya. Jika uang dibelanjakan sekarang, belum tentu nantinya Anda mampu membeli barang-barang kebutuhan pokok tersebut untuk menyokong kehidupan di masa depan. Justru Anda mungkin terjebak dengan keinginan-keinginan yang sifatnya konsumtif secara berlebihan. Dari pembahasan tadi, jadi mana yang harus Anda dahulukan? Oke, jadi sebenarnya bukan berarti apabila membayar hutang maka tidak sanggup berinvestasi, sebagai akibatnya Anda hanya sanggup melakukan salah satunya saja. Padahal Anda sanggup saja melakukan keduanya menggunakan mengatur porsi masing-masing. Contohnya membayar bunganya dahulu buat hutang lalu sebagian uang dipakai buat berinvestasi sekian persen. Tentu saja melakukan ini, Anda akan sanggup membayar semua hutang atau berinvestasi penuh. Tetapi apabila selesainya dipikirkan dan dipertimbangkan bahwa itu merupakan hal yang tepat, maka mengapa hal ini tidak dilakukan? Kembali lagi buat melihat gambaran besar berdasarkan syarat keuangan Anda dan sasaran apa saja yang ingin dicapai. Apabila hutang yang Anda miliki, hutang baik tentunya, masih bisa dihandle untuk tidak dibayarkan sekarang, maka berinvestasi bukanlah solusi yang tidak baik buat menerima keuntungan. Tetapi apabila Anda tidak sanggup membayar hutang tadi apabila tetap berinvestasi, maka utamakan dulu buat membayar hutang yang ada. Demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan saat hendak memutuskan apakah akan membayar hutang atau digunakan untuk berinvestasi. Pada dasarnya, semuanya kembali lagi pada kondisi, keadaan, dan tentunya kemampuan Anda baik secara finansial maupun keahlian bisnis. Berinvestasi bukan saja membutuhkan modal sejumlah dana, namun juga kemampuan berbisnis dan melihat peluang yang ada. Jadi untuk sekarang Anda sudah bisa menentukan kan? Mau bayar hutang dahulu atau berinvestasi dahulu?